Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Torang Dua pastinya di program Kawan Nua Pagi for menemani pemirsa. Selama 30 menit ke depan ya, kita akan menghadirkan berbagai informasi di antaranya. Kemarin ini pemirsa akhirnya di launching ETLE atau tilang elektronik yang seperti yang orang tahu. Baru itu ada juga ada kedatangan vaksin baru. Ya, vaksin jenis baru karena seperti orang tahu ya, yang vaksin pertama yang datang di Sulut itu bahkan se-Indonesia yaitu Sinovac. Itu semua expired. Oh gitu. Baru ini juga kata ada juga orang mau bahas kebetulan hari ini itu bertepatan dengan Hari TBC, peringatan Hari TBC sedunia. Iya, kira-kira bagaimana DP sejarah dan apa sebenarnya itu TBC? Betul. Nah, Tora akan bahas dalam Kawan Nua Pagi edisi kali ini. Langsung saja untuk informasi pertama. Ya, jadi informasi pertama seperti yang orang ketahui kemarin itu di launching tilang elektronik serentak di 11 di 12 provinsi. Ya, jadi akhirnya resmi diberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Nah, mengawasi pengendara ini untuk mengawasi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Iya. Berikut liputannya. Untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya meresmikan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau e-tilang di 12 Polda se-Nusantara. Salah satu Polda, yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, telah menyiapkan 11 titik kamera pengawas untuk memantau para pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Irjen Pol Nana Sujana mengatakan Polda Sulut beruntung menjadi salah satu Polda yang ditunjuk untuk pemberlakuan tilang elektronik tersebut dari 12 Polda pada tahap pertama. Bahwa dari 12 Polda yang di-launching tahap pertama oleh Kapolri, Sulawesi Utara ini termasuk salah satu yang melaksanakan launching tersebut. Kemudian untuk di Sulawesi Utara, untuk ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, ini biasa dikatakan tilang elektronik. Ya. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada 16 program presisi Kapolri, ya, transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi, keberkeadilan. Jadi di situ ada penegakan hukum berkeadilan. Nah, disinilah fungsi lalu lintas tentunya mengambil salah satu momen, yaitu dengan mengadakan program ETLE. Ia berharap dengan diresmikannya Electronic Traffic Law Enforcement tersebut dapat menurunkan angka laka lantas di Kota Manado dan pula meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Eka Putra melaporkan untuk Kawan Nua TV. Jadi pemirsa, ini ada 11 titik yang ditempatkan di Kota Manado. Iya, ada 11 titik yang ditempatkan kamera CCTV atau ETLE, tapi nantinya katanya akan dikembangkan ya. Semoga boleh ada di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Mantap sekali. Nah, karena itu kepolisian mesti bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada. Karena juga itu berperan penting sama dengan Rupa Manado. Iya, betul. Makanya Kota Manado, karena Kota Manado yang pertama ada ETLE di Sulut, pemirsa. Makanya Wali Kota Manado GSV Kilumentut waktu launching ETLE kemarin ada terima penghargaan dari Kapolda Sulawesi Utara. Wali Kota Manado GSV Kilumentut menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atas dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Pol Nana Sujana, di sela-sela acara launching ETLE tahap 1 Polda Sulut.
Wali Kota GSV Kelumentut mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang sudah membawa Kota Manado berada di jajaran 12 daerah yang menerapkan sistem tilang elektronik. Khususnya Polda Sulawesi Utara karena membawa Manado berada di jajaran 12 kota di Indonesia dalam program ETLE ini. Kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat karena selain nama terangkat ke nasional, tapi kita terbantukan dalam rangka membuat Manado makin lama makin tertib, khususnya dalam berlalu lintas, yang diharapkan bisa menekan angka-angka kecelakaan yang selama ini selalu saja menempati posisi yang cukup tinggi. Jadi dengan penerapan ETLE ini berarti kan akan menekan ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas. Jadi terima kasih. Seperti diketahui, pemerintah Kota Manado menyiapkan infrastruktur pendukung penerapan ETLE di Kota Manado lewat Cerdas Command Center yang kompatibel dengan sistem tilang ETLE. Hizkia Warankiran melaporkan untuk Kawanwa TV. Iya, salam presisi. Salam presisi, asik sekali. Jadi ada DP salam kata ini. Iya, salam presisi ini bukan apa sih, presisi ini sebenarnya adalah program prioritas dari Kapolri yang baru. Mantap. Dan juga Iya. banyak selamat juga kepada orang Bapak Wali Kota Kelumentut karena menerima penghargaan. Iya, karena mendukung infrastrukturnya Yes, sampai betul. betul-betul Kota Manado ini boleh menerapkan ETLE. Turut berbangga juga. Bangga juga. Karena baru 12 Polda Itu se-Indonesia dia. ya. Padahal ada begitu banyak Polda kan. hmm, Bahkan jadi perbandingan juga ini di Medan yang Iya. kota besar juga dibandingkan dengan Manado belum diterapkan ETLE. Oke, jadi orang juga mesti bangga Iya. yang tinggal di Manado dengan itu ngoni mesti Taat. taat lalu lintas. Stop pelanggaran. Betul sekali. Jadi bukan polisi yang mengawasi, Iya. kamera yang mau mengawasi poni Betul. 1x24 Jangan jam. pikir biar ada tak pakai riben tak gelap-gelap, kunyah mau dapat lihat, tetap Aduh, dapat lihat. tetap mendapat lihat. Anda Oke, terang terpantau. bah pindah ke informasi lain. Jadi pemirsa, ini ada kedatangan 50.000 dosis vaksin AstraZeneca buatan Inggris. Yo. Kong ini sementara disimpan di tempat Dinas Kesehatan Provinsi. Oke. Upaya vaksinasi COVID-19 di Sulut terus berlangsung. Setelah pada tahap sebelumnya penggunaan memakai vaksin jenis Sinovac buatan Cina, selanjutnya vaksinasi di Sulut akan menggunakan vaksin jenis AstraZeneca. Vaksin buatan Inggris ini tiba di Manado Selasa sore dan langsung disimpan di gudang penyimpanan di Dinas Kesehatan Pemprov Sulut. Vaksin AstraZeneca ini sudah mendapat izin keamanan oleh BPOM dan penyuntikan perdana akan dilakukan pada hari Rabu. Vaksin kedua yang akan kita lakukan adalah vaksin dengan merek AstraZeneca yang sudah mendapatkan izin keamanan oleh seluruh lembaga yang ada di dunia. Di Eropa sudah dilanjutkan kembali penyuntikannya, demikian juga dengan di Inggris, termasuk juga di Indonesia. Izin penggunaan darurat yang sudah dikeluarkan oleh Balai POM. Kemarin sempat ada penghentian karena untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dan hari Jumat lalu sudah ada konferensi pers dari Balai POM. Vaksin ini aman, sudah ada rekomendasi untuk digunakan dan sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Dan salah satu yang akan diterima adalah Provinsi Sulawesi Utara. Ini hari ini akan tiba sebanyak 50.000 dosis. Nah, sehingga kemudian untuk suntikan vaksin pertama mulai besok, itu kami akan mulai dengan yang namanya vaksinasi AstraZeneca. Berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan, para penerima vaksin jenis ini harus mendapatkan 2 dosis vaksin interval, pemberian antara dosis pertama dan kedua minimal 56 hari. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV. Oke, pemirsa, jadi ini memang bagus sekali karena ini untuk menekan pengurangannya COVID-19. Betul Jadi sekali. memang ini pergantian dari yang pertama orang pakai vaksin jenis Sinovac. Sinovac, sekarang orang mau pakai vaksin jenis AstraZeneca. Iya, katanya lebih bagus sih yang AstraZeneca ini Di karena luar dari DP rumor-rumor yang lalu. iya, Bang. walaupun ada rumor menyebabkan pembekuan darah, namun Iya. sebenarnya itu masih jarang juga ya ditemukan karena masih lebih banyak DP manfaat daripada DP efek samping, pemirsa. Dan bagusnya dari AstraZeneca ini dia boleh melindungi kita dari
virus corona strain baru Oh, iya? yang Waduh, mantap B117 Oh, yang mantap, dari mantap. Inggris, no? Sama-sama dari Inggris. Karena dari sana tuh. Ah. Iya, oke pemirsa, torang masih ada informasi lagi, cuman jangan kemana-mana, tetap dentorang di Kawan Kawan Nua Nua Pagi. Pagi.